Dulu penganut Warren Buffett dan benci Bitcoin, sekarang dia malah borong. Itu udah sisa sedikit banget tuh, udah sisa 10.000 lot, udah sisa 40.000 lot. Otomatis gue terpaksa jual. Gue terpaksa jual gara-gara gue mau ada meeting, dan meeting itu tuh gue tahu sekitar 3-4 jam. Nah, gara-gara meeting ini 3-4 jam, gue takut kalau misalnya tiba-tiba bitnya itu habis, ya kan, tiba-tiba sahamnya bisa break arah atau enggak tiba-tiba bisa kena akhir B. Otomatis gue tiba-tiba harus jual. Nah, waktu gue jual, gue tahu itu bukan keputusan terbaik. Kalau misalnya gue bisa pantengin market. Tapi kalau gara-gara gue tahu gue bakal ada meeting sampai 3 jam, gue harus jual gitu kan. Dan next day-nya itu lanjut arah ternyata. Ternyata ada orang yang pasang lagi itu sekitar 50.000 lot. Dan waktu orang itu pasang 50.000 lot, akhirnya jadi arah lagi, tapi itu ya menurut gue sih satu orang ya yang pasang 50.000 lot. Dan waktu kebesokannya itu adalah lanjut arah, gue tetap merasa bahwa keputusan gue untuk jual di hari sebelumnya itu adalah keputusan yang tepat untuk kondisi gue. Ya kan, jadi teman-teman harus paham tadi ya. Jadi tidak bisa tuh, ya kan, walaupun kita tahu kungfu orang lain bisa aja lebih cuan, tapi belum tentu cocok gitu kan. Kita harus bisa menyesuaikan untuk diri sendiri. Makanya gue happy banget kalau misalnya gue ngobrol sama banyak teman-teman, dan gue harapkan teman-teman juga bisa mendapatkan kungfunya, dan teman-teman nggak perlu mengikuti salah satu gitu. Bisa aja teman-teman ada yang cocok banget salah satu, misalnya bahkan misalnya ke Kejo gitu ya, ke futures. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang cocok gitu di sana, silahkan gitu kan. Soalnya Kejo juga open porto. Kemarin dia di acaranya Kompas, dia open porto, dia punya porto itu dari $2.000 jadi 1,3 juta USD gitu kan. Dan ini open porto gitu kan. Ya jadi teman-teman choose your own battle aja, maunya yang mana, tinggal sesuaikan gitu. Kalau misalnya gue nggak cocok untuk mencari jackpot di kripto, gue juga nggak cocok di marketnya futures gitu. Tapi ada banyak banget orang lain yang cocok di sana. Ya silakan aja. Kok setelah banyak podcast dengan macam-macam orang dan kungfunya, aliran apa yang paling cocok dengan Bang Koko? Namanya jadi Bang Koko. Kalau misalnya buat gue kalau misalnya ketemu orang kayak Chang Chimen sama Hengki, gue itu dilihat sebagai, mungkin ya, ini bukan dari mulut mereka ya, ini prediksi gue ya. Gue itu mungkin dilihat sebagai orang yang sangat konservatif. Tapi kalau misalnya gue ketemu orang kayak Andrew, mungkin Andrew ngeliatnya gue sebagai orang yang lumayan agresif gitu. Soalnya gue main itu di 2 ekstrim. Ya, contoh kalau misalnya sekarang lagi pada ATH gitu ya. Misalnya Bitcoin itu udah naik, habis itu S&P 500 itu udah pada naik, lalu IHSG itu juga pada naik. Saham-saham Konglo itu for the most part gue udah TP-in, ya. Bitcoin gue juga udah trimming banyak, US stock gue juga udah hampir nggak ada lah US stock. Dan gue balikin semua itu ke porto konservatif. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin ya, gue itu tuh investasinya lumayan diverse. Salah satu video pertama gue itu di saham US. Ini di akhir tahun 2022 ya. Itu waktu masih videonya Overpost masih cukup